Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Dr. Ya, NPM 1914231028 dari kelas TIP 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit dengan menggunakan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Sebelum membahas tentang IPAL, berikut video tentang pengolahan limbah pada PT Sawit Sumber Masarama Tbk. Sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berprinsip pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan sesuai dengan prinsip RSPO dan ISPO, PT Sawit Sumber Masarama Tbk berkomitmen untuk selalu menerapkan usaha-usaha untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kembali limbah cair dari pengelolaan tandan buah segar kelapa sawit. Limbah cair pabrik kelapa sawit merupakan salah satu jenis limbah cair organik agroindustri berupa air, minyak, dan padatan organik yang berasal dari hasil samping proses pengelolaan tandan buah segar. Dalam satu tandan buah segar dihasilkan kurang lebih 55% limbah cair. Singkatnya, apabila pabrik kelapa sawit mengelola 1 juta ton TBS, maka akan menghasilkan kurang lebih 55.000 ton limbah cair. Yang mana apabila limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi permasalahan lingkungan yang serius. Oleh karena itu, PT SSMS melakukan pengolahan limbah lebih lanjut agar limbah dapat dimanfaatkan lagi untuk perkebunan kelapa sawit. Limbah cair pabrik kelapa sawit berpotensi sebagai sumber air, hara tanaman, bahan organik tanah, dan berpotensi sebagai salah satu bahan substitusi penggunaan pupuk organik. Limbah cair yang dimanfaatkan untuk aplikasi di lapangan adalah limbah cair yang sudah mendapat perlakuan di kolam instalasi pengelolaan air limbah, serta memenuhi parameter pH 6-9 dan DOD kurang dari 5.000. Selanjutnya yaitu diagram alur instalasi pengolahan air limbah atau IPAL pada pabrik kelapa sawit. IPAL pada pabrik kelapa sawit terdiri dari proses biofiltrasi dan ultrafiltrasi. Proses biofiltrasi merupakan proses filtrasi yang menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan bakteri dalam limbah, sehingga kadar BOD dan COD akan menurun. Hal ini dilakukan dengan cara memasukkan perangkat mikroorganisme atau rumah inang sehingga terbentuk lapisan biofilm yang merupakan wujud aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik pada limbah. Pada proses ini akan menghasilkan lumpur yang relatif lebih sedikit. Sedangkan fluida yang dihasilkan akan dialirkan pada tangki ultrafiltrasi. Proses ultrafiltrasi merupakan filtrasi dengan menggunakan membran selektif dan dibantu dengan tekanan untuk menghilangkan TSS dalam limbah. Proses ini akan menyaring bakteri, virus, dan padatan suspensi yang berukuran 0,01 mikron. Selanjutnya, fluida bersih yang dihasilkan akan dialirkan ke tangki karbon. Pada tangki ini, bau, warna, dan rasa yang masih tertinggal akan dihilangkan, sedangkan retentat akan dikembalikan ke kolam penampung limbah awal. Proses ini merupakan proses filtrasi akhir di mana air limbah yang keruh, kotor, berwarna coklat, kandungan BOD, COD, dan TSS yang tinggi akan dinetralkan, sehingga produk akhir memenuhi baku mutu. Selanjutnya, air bersih yang dihasilkan akan dialirkan ke kolam parameter. Di mana di kolam ini akan diletakkan ikan hias, di mana ikan hias sangat rentan dengan cemaran air. Bila ikan tetap hidup, maka air yang dihasilkan memenuhi baku mutu air bersih. Selanjutnya yaitu standar baku mutu limbah cair kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan kembali didasarkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 Pasal 3 tentang pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman.
Yang kedua, pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah. Yang ketiga, pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Keempat, BOD tidak boleh melebihi 500 mg per liter. Yang kelima, nilai pH berkisar antara 6 sampai 9. Yang keenam, dilakukan pada lahan selain lahan gambut. Ketujuh, dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih dari 15 cm per jam. Selanjutnya, dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm per jam. Yang kesembilan, tidak boleh dilakukan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter. Yang ke-10, dilakukan di area pengkajian seluas 10-20% dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah. Dan terakhir, pembuatan sumur pantau. Sekian penjelasan video tentang pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit dengan menggunakan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.